Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori. Dan bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Dan kondisi market satu minggu terakhir ini sadu ya teman-teman. Jadi portofolio kita juga tidak kemana-mana masih. Dan pada video kali ini kita akan lanjut cicil Bitcoin di minggu ke-29 ya. Jadi hari ini tanggal 24 Maret, tepatnya hari Senin ya, dini hari ya teman-teman. Saat ini kita ambil videonya ini jam 2 sambil menunggu waktu sahur. Jadi kita cicil Bitcoin dulu pada minggu kali ini sambil update market. Nah, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa di akhir video tekan tombol subscribe-nya dan tekan like-nya ya teman-teman. Good. Oke, sebelum kita cicil Bitcoin-nya, kita update market dulu ya teman-teman. Nah, pada hari ini Bitcoin dominance berada di skor 57,57% ya teman-teman, mengalami penurunan 0,36% dalam 7 hari terakhir. Dan Fear and Greed Index berada di masih fear ya teman-teman. Jadi sudah berminggu-minggu kondisi Fear and Greed Index dari extreme fear dan masih bertahan di kondisi fear. Jadi masih banyak sekali sentimen negatif yang terjadi di market ya teman-teman. Dan Bitcoin hari ini diperdagangkan di harga 84.956 US dollar. Jadi hanya satu sebenarnya di posisi ini terus ya teman-teman dalam satu minggu ini. Beberapa hari yang lalu, tanggal 20 Maret ya waktu US, ya sekitar 3 hari yang lalu lah kalau waktu Indonesia. Jadi ada FOMC ya teman-teman, di mana FOMC tersebut mengumumkan tingkat suku bunga di US. Jadi tingkat suku bunga di US akan dipotong atau dipertahankan ya teman-teman, dan hasilnya ternyata masih dipertahankan oleh ketua The Fed yaitu Jerome Powell. Dan ya dampaknya terhadap market ya cukup bertahan di sini-sini saja ya teman-teman. Jadi belum ada penurunan suku bunga. Kalau misalkan terjadi penurunan suku bunga, market akan berdampak atau bereaksi akan mengalami kenaikan ya teman-teman, di mana suku bunga yang diturunkan akan menambah likuiditas di pasar karena banyak orang yang meminjam uang untuk masuk ke aset yang lebih berisiko ya teman-teman. Namun hasilnya kemarin tingkat inflasi meningkat ya. Akhirnya juga ketua The Fed menahan suku bunganya tetap di kisaran 4,50 basis point ya teman-teman. Dan ya dalam beberapa hari ini market hanya sideways di sini. Nah, di sini tanggal 20 mengalami penurunan ya sebenarnya dampaknya. Dan 2 hari terakhir kita tidak kemana-mana di sini, dan hari ini baru mengalami kenaikan ya Bitcoin sekitar 1% lebih lah. Ya cuman ini sideways, masih beberapa minggu ke depan mungkin tidak kemana-mana ya, tidak ada berita yang sangat berpengaruh terhadap likuiditas di pasar. Dan yang membuat market khawatir ya, jadi beberapa hari saya perhatikan di media sosial dari Instagram,
Twitter dan YouTube ya, banyak yang memberitakan mulai masuk bear market ya teman-teman. Orang yang menyampaikan bahwa kita sudah masuk bear market yaitu adalah Ki Yong-ju ya teman-teman, yaitu di sini founder dan CEO dari CryptoCon ya. Jadi di sini dalam tweetnya ya teman-teman, dia menyampaikan Bitcoin bull cycle sudah berakhir ya teman-teman. Jadi kemungkinan dalam 6-12 bulan ke depan kita akan mengalami bearish ya, bearish, harga Bitcoin dan market crypto akan bearish dan sideways ya teman-teman. Karena dia menyampaikan menggunakan analisis on-chain-nya di sini menggunakan PNL index cyclical signal ya teman-teman. Nah, di sini. Dan beberapa data lainnya ya seperti ini. Di sini tweetnya berbunyi, saya telah menyerukan bahwa bull market menguat selama 2 tahun terakhir ya teman-teman. Dan bahkan ketika indikator berada di garis batas, maaf saya mengubah pandangan saya. Tetapi sekarang terlihat cukup jelas bahwa kita sedang memasuki bear market ya teman-teman. Indikator berbasis kapitalisasi pasar yang terrealisasi menunjukkan kekurangan likuiditas baru. Jadi volume besar sekitar 100.000 gagal mendorong harga lebih tinggi, dan arus masuk ETF telah negatif selama 3 minggu berturut-turut ya teman-teman. Dan saya tidak bisa terus-terusan berbagi harapan saya ketika data terus menunjukkan tanda-tanda penurunan ya teman-teman. Saya tidak akan menjual Bitcoin saya dan tetap mempertahankan posisi spot saya ya. Jadi meskipun dia menyampaikan bahwa bear market, dia akan mempertahankan Bitcoin dalam spot portofolionya ya. Nah, ini beberapa analisa on-chain yang dia tampilkan dalam tweetnya. Nah, kalau kita perhatikan ini hanya sedikit ya sebetulnya untuk penurunan. Ya kan tidak lain beberapa minggu terakhir sentimen negatif karena dampak dari tarif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ya teman-teman. Sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya ya meskipun ada merah ya, ini saya tunjukkan di grafik lainnya. Nah, di sini, nah di bull market sebelumnya juga terjadi demikian sebetulnya, mengalami penurunan. Nah, ini waktu COVID ya teman-teman, market setelah bull kita mengalami penurunan di sini. Namun masih ada potensi untuk kembali saat adanya rate cut dari The Fed ya teman-teman. Dan setelah dia mencapai di titik harga tertinggi dari sebelumnya, baru Bitcoin sudah tidak mampu untuk menembus harga tertinggi yang baru, dan di akhir 2021 sampai 22 mengalami bear market. Nah, di tahun lalu juga terjadi demikian ya teman-teman. Di sini terjadi penurunan harga Bitcoin setelah beberapa bulan mengalami ketidakmampuan untuk membentuk all time high baru ya. Dan di sini indikatornya juga mengalami penurunan. Nah, sama seperti saat ini, cuman ya saat ini lebih besar ya penurunannya. Nah, setelah saya amati dan cek di Twitter crypto account, nah di sini juga baru
beberapa hari yang lalu menampilkan data pada Maret 21 ya teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu saat data FOMC keluar ya. Nah, ini dirilis tanggal 18 ya teman-teman. Dan ini yang terbaru dari update dari CryptoCon. Nah, di sini dijelaskan sedikit ya perbandingan koreksi Maret 2024 dan pasar saat ini ya. Di sini dalam titik 2-nya, dalam fase koreksi saat ini dan pasokan stablecoin meningkat ya teman-teman. Di sini kalian dapat melihat di lingkaran ini waktu tahun lalu dari sekitar bulan, kalau tidak salah bulan April ya teman-teman, sampai bulan 10. Market cenderung sideways namun melemah tiap bulannya. Dan supply stablecoinnya di sini ya tetap saja berbeda saat ini, saat terjadi koreksi ya teman-teman. Meskipun koreksinya signifikan, namun stablecoin mengalami peningkatan. Dan di sini dijelaskan lebih jauh lagi. Nah, pasar saat ini berada dalam kondisi yang siap untuk naik ya teman-teman. Naik dengan cepat setiap katalis kuat yang muncul. Nah, jadi saat stablecoin meningkat, jadi itu adalah tanda-tanda akan terjadi kenaikan di pasar kripto ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Meskipun tadi CEO-nya CryptoCon membuat statement bahwa bear market berakhir, namun berbeda di data terbarunya dalam Twitter crypto account malah terjadi peningkatan stablecoin ya teman-teman. Nah, itu dia beberapa informasi yang dapat saya tampilkan pada hari ini. Silahkan dicerna sendiri dan di riset sendiri ya, keputusan kalian masing-masing. Oke, kita lanjut saja cicil Bitcoin di minggu kali ini. Oke, kita sudah masuk dalam aplikasinya ya teman-teman. Kita langsung saja di sini masuk ke dompet. Update portofolio kita saat ini ya. Karena Bitcoin mengalami kenaikan sekitar 1% hari ini, jadi kita floating profit 6%-an ya teman-teman. Jadi dengan modal kita yang sebelumnya yaitu 2.800.000, kita floating profit sekitar 190 ribuan ya teman-teman. Bitcoin kita saat ini yaitu 0,0021517 sekian BTC. Oke, kita di sini ada saldo rupiah ya, baru saja deposit saya 100.000 saja karena tidak ada saldo USDT sudah ya. Oke, kita langsung ke market saja. Kita pilih di sini market instan ya untuk mempersingkat. Dan harga Bitcoin sekarang yaitu 84.971. Kalau dirupiahkan 1.400.000.000 ya teman-teman. Oke, kita ubah total di sini, kita masukkan saja 100% ya. 100% saja. Oke, kita tekan Bitcoinnya, beli Bitcoin, bismillahirrahmanirrahim. Nah, order kita sukses ya. Diproses masih. Oke, kita cek di sini. Nah, sekarang tanggal 24 ya, bulan 3. Pembelian Bitcoin kita sudah berhasil di minggu ini. Langsung saja kita cek Bitcoin kita apakah sudah bertambah. Nah, ini dia. Kita sudah bertambah Bitcoinnya, yaitu 0,00
21877 BTC. Dan itu dia, ikuti terus ya. Kita series cicil Bitcoin ini sampai bull market selanjutnya, ya mungkin di tahun 2029. Kita akan lihat dengan 100.000 tiap minggu, portofolio kita akan jadi berapa ya teman-teman. Oke, itu dia ya cicil Bitcoin kita pada hari ini sudah berhasil ya teman-teman. Dan kesimpulan dalam video kali ini, ya kita harus hati-hati ya dalam mengambil keputusan, menganalisis data ya teman-teman. Jadi jangan hanya mengambil data atau berasumsi satu saja ya teman-teman. Kalian harus mencari informasi-informasi tambahan lain untuk memastikan kali ini bear market atau belum. Dan bahkan Fed belum melakukan pemotongan suku bunga di tahun ini ya teman-teman. Jadi ya kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan April ataupun Mei ya teman-teman. Jadi kita tunggu update-nya di kalender ekonominya. Dan saya ingin juga tahu komentar kalian bagaimana, benar masuk bull market saat ini atau masih belum ya teman-teman. Tulis di kolom komentarnya. Dan jika kalian suka terhadap video kali ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk mendukung terus kita ya teman-teman. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.